Lalu istri saya bilang, saya sukanya digandeng. Sama, saya juga sukanya digandeng. Nah, ternyata disinilah rahasianya. Bukan rahasianya sih, hal yang terkadang kita tidak memperhatikan. Saya suka digandeng istri saya. Jadi saya selalu menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu, tapi istri saya tidak menggandeng saya. Kenapa? Karena ternyata dia juga sangat suka sekali digandeng. Sehingga dia selalu menunggu saya menggandeng, saya menggandeng, saya menggandeng, saya menggandeng. Saya menunggu dia menggandeng saya, dia menunggu saya untuk menggandeng dia. Pada dasarnya kita berdua suka untuk saling bergandengan tangan, untuk saling berpelukan, ya, untuk saling berciuman, ya, dan aktivitas lainnya. Ya, tapi setiap kali kalau misalkan kita selalu menunggu dan menunggu dan menunggu, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang memulai. Dalam setiap hubungan, kita boleh saja untuk menunggu orang lain untuk memulai sesuatu. Tapi bisa juga kita yang menginitiate untuk mulai duluan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seringkali hal ini terjadi semisalnya kayak di hubungan antara orang tua dan anak. Seringkali orang tuanya uring-uringan, ya, yang kemarin saya cerita, karena anaknya tidak memperhatikan dia. Nah, atau karena justru anak karena anaknya melihat dia uring-uringan, jadi anaknya tidak mau memperhatikan dia. Jadi mana yang mana duluan gitu. Ada yang biasa mengatakan kalau dia baik sama saya, ya saya bisa lebih baik kepada dia. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat kepada dia. Apa bedanya kita dengan orang lainnya kalau misalkan kalau orang jahat kita balas dengan kejahatan? Karena semua orang berlaku dengan seperti itu. Bagaimana kalau kita belajar untuk menghormati keputusan orang lain, tindakan yang dia lakukan, dan juga mulai untuk belajar untuk kita merespon. Misalkan kita ingin menciptakan sebuah perubahan, start mulai dari diri kita sendiri kembali lagi. Ketika kita mau berubah, kita mulai mencoba bergerak ke arah sana, dan perubahan itu bisa terjadi karena apa? Ketika respons kita berbeda, respons orang lain terhadap kita juga bisa sangat berbeda. Saya banyak banget ngelihat ya, pasangan yang tadinya berantem dengan luar biasa sekali, terjadi pemulihan yang sangat dahsyat sekali ketika salah satu dari mereka mau melakukan perubahan. Memang yang satunya lagi, ya, seringkali mungkin belum langsung berubah. Dan kita jangan pernah berharap orang lain untuk berubah. Kita mengubah diri kita sendiri dengan apa? Ya, mengubah semua respons kita. Tapi terkadang seringkali seperti ini. Ketika kita mau merubah respons kita, di sini jebakannya. Dan sambil kita masih membawa semua emosi masa lalu kita, yang terjadi adalah secara kalimat kita tidak sinkron dengan hati dan pikiran dan jiwa kita. Dan yang terpancar adalah energi tersebut. Sehingga walaupun kita sudah baik, biasanya kita akan misalkan kayak, saya udah baik kok, kenapa sih dia masih begitu? Nah, di saat ada energi seperti itu, saya sudah baik kok, tapi kenapa dia masih begitu? Nah, itu artinya ada energi di sana yang masih tersimpan di dalam bawah sadar kita. Seringkali ketika berkomunikasi, energi itulah yang terpancar karena kita manusia memancarkan yang namanya biophotonical energy, dan energi ini bisa dirasakan oleh orang lain di sekeliling kita. Contoh misalkan kalau seorang anak lagi kuliah di luar negeri misalnya, orang tuanya di sini, ketika anaknya lagi nggak enak badan, orang tuanya ikut resah misalnya. Nah, itu adalah contoh energi melalui gelombang frekuensi yang terpancar, ya, dimanapun belahan dunia kita bisa ikut ngerasakan hal-hal yang terjadi di orang-orang yang kita sayangi. Biasa orang bilang suka ada intuisinya sendiri, atau kadang-kadang ada yang kalau misalnya uh, keluarga ada yang menghadapi kejadian yang tidak mengenakan, biasa ada visionnya dulu gitu ya, ada kayak pertandanya dulu kayak gitu. Nah, sebenarnya sensitivity-nya itu ada energinya di situ yang terpancar. Sama seperti kalau kita ketemu orang yang kayaknya orangnya baik, tapi kok saya nggak nyaman ya sama dia. Nah, kenapa? Karena energi yang terpancar itu energi yang berbeda. Sehingga walaupun kita mengatakan kalimat yang sama, secara pemikiran kita berpikir hal yang juga seperti itu. Tapi kalau kita di dalam hati masih belum selaras, ya, tubuh, pikiran, dan jiwa masih ada pertentangan, pergolakan, sehingga yang terjadi adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, itu tidak sinkron. Sehingga akhirnya jadi kalimatnya sama, energi yang terpancar itu berbeda. Dan itu bisa ditangkap sama lawan bicara kita.
Itulah yang terjadi kenapa akhirnya walaupun kita berusaha untuk memperbaiki secara sadar, ya, tapi energetically tidak, maka perubahannya tidak akan menjadi maksimal. Jadi yang terpenting adalah kita perlu untuk mengeliminasi semua pandangan-pandangan negatif kita terhadap orang di sekeliling kita yang ingin kita bina hubungannya, ya, sehingga ketika itu semua baik, apapun yang kita lakukan menjadi baik secara energetik, jadi sinkron, sehingga kita bisa bersahabat dengan baik. Kalau energinya belum benar, ya, disitulah permasalahannya. Ya, jadi matching energinya ini sangat penting. Banyak orang yang hanya mencoba untuk secara sadar doang, tapi secara bawah sadar, ya, ketika kita melepaskan limitasinya, energinya akan match sama orang lain, sehingga lebih mudah untuk kita membina hubungan, ya, komunikasi yang lebih baik lagi. Jadi ya kurang lebih itu ya. Sebenarnya saya cerita seperti ini senang banget kalau teman-teman sudah punya skillnya untuk melepaskan emosi. Kan saya bagikan juga gitu ya, bisa Anda pelajari. Dan kalau Anda sudah pelajari, ketika Anda melihat saya mungkin ngasih clue seperti ini, apa yang perlu Anda lepaskan, ya Anda tinggal lakukan sendiri untuk lepaskan bagian itu. Sehingga akhirnya setiap kali Anda menonton video saya, kalau Anda perhatikan semuanya yang di belakang itu, Anda bisa ngecek dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan Anda, yang bisa Anda tak ulang energinya, sehingga Anda bisa lepaskan, sehingga bisa rapi. Jadi Anda nggak perlu menyimpan energi-energi ini. Sehingga ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain yang Anda ingin komunikasikan, atau Anda membina hubungan dengan orang yang ingin Anda bina hubungannya, semuanya bisa terjadi dengan baik dan seru, gitu ya. So, mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you. Saya coba buat dipendekin dikit videonya. Hopefully Anda lebih asik lagi, seru lagi ya. Dan semoga masih bisa nancep juga pesannya. Oke, sip. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya lagi. Thank you buat semua supportnya. Selamat menonton dan mempraktekannya. See you again. Bye-bye.